Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Apa kabarnya bagi kita semua pagi ini? Tetap sama setiap hari doa dan harapan saya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan kuat, dan tentunya diberkati, dipenuhi dengan sukacita karena memang Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, senang sekali pagi ini kita masih dapat bersama-sama dalam program acara kesayangan kita, program acara Roti Hidup, tempat di mana kita dapat belajar kebenaran firman, tempat di mana kita bisa mengetahui kehendak Allah bagi kita, dan juga tempat bagi kita untuk mengoreksi diri, serta juga memberi kekuatan pribadi untuk saudara dan saya menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka pagi ini kembali dalam beberapa waktu ke depan, saya Kapten Jeffrey Manansang akan menemani kita dalam pembelajaran firman Tuhan serial hari ini, untuk kita semua belajar kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini khususnya sahabat Cakrawala, kita sedang ada di minggu-minggu Prapaskah, atau minggu-minggu di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebuah hari yang diperingati seluruh umat Kristen di dunia ini, di mana Allah mau berkorban bagi kita. Maka sebelum kita belajar lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab kami tahu bahwa Engkau sudah tolong kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah bangun lagi, kami siap untuk melakukan segala pekerjaan kami lagi, melakukan segala aktivitas kami. Kami memohon supaya Allah akan tolong kami. Terlebih khusus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang bagi jalan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga benar-benar Tuhan, kami sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di dunia ini, kami hidup bukan seperti maunya kami, tapi kami hidup seperti maunya Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, Tuhan tolong dan memberikan hikmat, sehingga benar-benar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua yang mendengar. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, sejak hari kemarin kita sudah membahas mengenai minggu-minggu Prapaskah, atau yang disebut sebagai Minggu Tesarakoste, 40 hari sebelum Paskah, di mana gereja-gereja memperingati sebagai masa persiapan untuk Pekan Suci, atau memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam beberapa tradisi gereja, banyak orang-orang Kristen, banyak gereja-gereja juga yang menggunakan waktu-waktu ini untuk berpuasa. Mereka berdoa dan juga merenungi diri. Nah, tentunya sahabat Cakrawala, kita juga mungkin menggunakan waktu-waktu ini untuk melakukan hal yang sama. Tetapi lebih khusus daripada itu, saya rindu supaya kita juga menggunakan waktu-waktu peringatan-peringatan ini untuk kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, saya selalu senang untuk membahas mengenai bejana kekudusan. Tema tahunan Bala Keselamatan tahun ini adalah bejana kekudusan. Sebuah hal yang selalu saya, dari sejak awal minggu ini kita mendengarkan khotbah dan juga kita membahas bahwa bejana itu sebenarnya rapuh. Bejana itu sebenarnya tidak memiliki harga yang terlalu mahal sebab terbuat dari tanah. Tetapi apa yang membuatnya menjadi berharga? Karena dia diisi oleh sesuatu yang berharga. Sehingga sahabat Cakrawala, bejana kekudusan itu, bejana atau saudara dan saya, hanya akan menjadi berharga kalau kita diisi oleh hal-hal yang berharga. Nah, masih dalam tema yang sama tentang bagaimana Kristus, pesan Kristus kepada bejana kekudusan, maka pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pesan Kristus apa yang perlu kita sadari sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pengikut Tuhan yang disebutkan sebagai bejana kekudusan. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini masih saya ambil dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21.
Firman Tuhan ini berkata demikian. Di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ide utama yang ingin saya tekankan pagi ini masih sama dengan ide utama pada hari kemarin, bahwa sebagai bejana kekudusan, kita harus paham bahwa bejana itu sesungguhnya tidak terlalu berharga. Bejana itu bisa saja rapuh, namun yang membuat bejana itu berharga adalah isi bejananya. Nah, saudara dan saya sebagai bejana, sesungguhnya kita diisi dengan hubungan khusus dengan Kristus. Kita diisi dengan hubungan khusus dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, dalam hubungan atau korelasi khusus dengan Kristus, hal-hal apa yang perlu kita sadari? Hal-hal apa yang perlu kita sadari? Kemarin kita sudah belajar, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya, kita punya konsistensi legalitas, bahwa kita miliknya Allah, dan hal ini harus selalu konsisten dalam kehidupannya kita. Nah, yang berikut saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-19, ayat hari ini, Yohanes 17 ayat 19 bilang begini, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Hal yang kedua, dalam korelasi khusus dengan Kristus, maka sebagai bejana kekudusan, kita harus memperhatikan konsentrasi kita kepada kebenaran. Kita harus memperhatikan konsentrasi kita kepada kebenaran. Mari kita belajar bagian yang sulit ini, saudara-saudara. Dalam teologi Kristen, kita mengenal apa yang dinamakan dengan konsep pengudusan, di mana pengudusan itu sebenarnya merupakan akibat langsung dari penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun tampak sedikit berbeda jalurnya dengan apa yang terkandung dari doa Yesus. Coba perhatikan, bahwasanya Yesus lebih dulu menguduskan dirinya supaya umatnya pun dikuduskan. Saya mencoba untuk melihat konteks asli dari kata menguduskan. Ternyata muncul dengan kata hagiadzo dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai mengkhususkan. Hagiadzo juga diartikan sebagai mengkonsentrasikan. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan secara harafiah, maka ayat di atas Yohanes 17 ayat 19 ini memberi penekanan bahwa Tuhan Yesus mengkhususkan diri bagi umatnya, supaya umatnya mengkonsentrasikan hidupnya pada kebenaran. Tuhan Yesus mengkhususkan dirinya bagi umatnya, supaya umatnya mengkonsentrasikan hidupnya pada kebenaran. Nah, saudara-saudara, dalam kekhususan doa Yesus untuk murid-muridnya, maka sesungguhnya ada suatu penekanan penting bahwa Tuhan Yesus mengkhususkan diri bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya memberi diri untuk berkonsentrasi hidup dalam kebenaran. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengkonsentrasikan hidup pada kebenaran sesungguhnya tidak layak disebut murid-muridnya Yesus. Nah, saudara-saudara, ini pesan yang serius dan tajam. Sebab memang karya penebusan Kristus itu adalah bentuk keseriusan Allah, dan semestinya memang ditanggapi dengan serius oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting
Bala keselamatan secara khusus mengajar umat-umatnya untuk serius menanggapi pengorbanan Kristus. Kita tidak bisa bermain-main, saudara-saudara. Dalam doktrin-doktrin kita disebutkan bahwa ketaatan kepada Kristus itu penting. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, apa relevansinya bagi kehidupan kita? Berbicara tentang kekudusan, sesungguhnya itu bukanlah upaya yang sepihak. Bicara mengenai bejana kekudusan, itu bukan upaya sepihak dari kita. Bukan kita yang memulai kekudusan. Tetapi bicara tentang kekudusan, ini suatu kondisi yang dimulai oleh Kristus. Dan kondisi yang dimulai oleh Kristus ini bertujuan supaya kita berkonsentrasi menghidupi kebenaran. Saudara-saudara, umat-umat Allah sadar atau tidak bahwa kekuatan utama dalam kehidupan kita adalah fokus kita pada kebenaran. Bukti kekudusan hidup yang kita miliki adalah kebenaran yang kita hidupi. Kita tidak bisa bilang kita kudus kalau kita tidak hidup benar. Saudara-saudara, ada indikasi bahwa dunia ini semakin hari semakin kehilangan standar kekudusan dalam Kristus. Saudara bisa cek, saudara bisa lihat banyak hal yang kemudian kehilangan standar kekudusan dalam Kristus. Kasih berkurang, saudara-saudara. Pengampunan terbatas, saudara-saudara. Banyak lagi orang yang tidak mempedulikan orang lain, hanya mempedulikan diri sendiri. Semua menjadi terbatas. Ada orang yang dulunya rajin pelayanan, sekarang tidak lagi, saudara-saudara. Berubah. Semakin hari semakin kehilangan standar kekudusan dalam Kristus. Tidak sedikit orang yang kemudian tidak lagi memiliki hidup yang konsentrasinya tidak lagi pada kebenaran. Yesus memberi sebuah standar yang penting, bahwa yang bukan kebenaran tidak bisa disebut kudus. Nah, kebenaran ini, sahabat Cakrawala, mencakup banyak hal. Kebenaran itu mencakup bagaimana kesamaan antara firman Tuhan dengan apa yang kita hidupi. Kebenaran itu bicara mengenai standar yang sama. Apa yang firman bilang, itu yang kita hidupi. Tapi saudara-saudara, bukankah sekarang banyak hal-hal yang kemudian tidak lagi sama? Di saat Alkitab bilang jangan khawatir dengan hidupmu, kita diperhadapkan dengan banyak krisis-krisis, saudara-saudara. Cari minyak goreng saja di hari-hari ini susah. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Ingat, kebenaran itu, kalau Alkitab bilang burung di udara Tuhan beri makan, maka kita harus menjalani kehidupan yang percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Oh, saudara-saudara, tidak mudah bicara kebenaran itu. Kebenaran bicara mengenai kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Tidak mudah, saudara-saudara, bicara mengenai kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Apalagi ketika saudara-saudara bekerja keras, bekerja berat, dan kemudian upah yang saudara terima mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan saudara-saudara. Tidak mudah untuk jujur, saudara-saudara. Kejujuran, saudara-saudara, bicara mengenai kecakapan orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena kalau orang tua tidak mendidik anak-anak, tidak mungkin anak-anak bisa hidup dalam kebenaran. Bicara mengenai kebenaran juga tidak mudah, saudara-saudara. Bicara mengenai kebenaran, itu artinya kita bicara mengenai kasih yang terpancar dari kehidupan rumah tangga. Antara suami dan istri, antara anak-anak dan orang tua, antara menantu dan juga mertua, saudara-saudara. Tidak mudah waktu bicara mengenai kebenaran. Sebab sesungguhnya, saudara-saudara, dalam minggu Prapaskah ini kita akan melihat standar kebenaran itu adalah Kristus. Maka sesungguhnya segala sesuatu harus berstandar kepada Kristus. Tuhan Yesus bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Maka apa yang tidak sesuai dengan Kristus tidak dapat disebut kudus. Oh, saudara-saudara, di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita merenungi kembali kasih Kristus yang mengampuni meskipun dia diludahi. Mari kita merenungi kembali kasih Kristus yang mendoakan meskipun dia disakiti. Mari kita merenungi kembali bagaimana Kristus menerima meskipun dia ditolak.
Saudara-saudara, ini hal yang sulit untuk kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur berkata bahwa tidak mudah untuk menyamai Kristus. Tidak mudah untuk kita mengambil kehidupan dengan standar Kristus. Tapi ingat bahwa kita tidak mungkin berharga. Kita tidak mungkin akan dipandang bernilai kalau bukan sifat Kristus yang mengisi kehidupan kita. Maka biarlah sahabat Cakrawala, melalui perenungan kita pagi ini, kita akan melihat dan menyadari bahwa kita harus berkonsentrasi pada kebenaran. Kita sebagai bejana, kita memang rapuh. Kita memang tidak terlalu berharga, saudara-saudara. Tetapi yang membuat kita berharga adalah isinya. Apa yang mengisi kehidupan kita? Konsentrasi kehidupan pada kebenaran. Semoga kita akan terus menjadi orang-orang Kristen yang mengkonsentrasikan hidup kita kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu Kristus. Standarnya Kristus. Jika tidak sama dengan standar Kristus, maka tidak dapat disebut kudus. Bejana kekudusan. Mari kita hidup sesuai dengan standar Kristus. Doa Kristus bagi kita. Dia menguduskan dirinya bagi kita, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Kristus mengkhususkan dirinya bagi kita, supaya kita mengkhususkan diri kita untuk berkonsentrasi pada kebenaran. Selamat menjadi orang-orang percaya. Selamat menjadi bejana-bejana kekudusan yang konsentrasi hidup pada kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu pagi ini. Di minggu-minggu Prapaskah ini Engkau bicara bagi kami bahwa sungguh pengudusan itu bukan satu pihak datangnya, tetapi pengudusan itu memang dimulai oleh Allah, dan kami harus meresponnya dengan benar, dengan cara kami mengkhususkan hidup kami untuk berkonsentrasi pada kebenaran. Tuhan, hamba-Mu sangat menyadari bahwa bagian firman Tuhan ini tidak mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami juga menyadari bahwa Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk tolong kami. Seperti Yesus ku ingin menjadi. Ini bukan hanya pujian yang kami nyanyikan dengan indah, tetapi ini kerinduan kami supaya hidup kami berpola pada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Hamba-Mu berhenti bicara, Roh-Mu akan bantu kami aplikasi, sehingga kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman. Hamba mau berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Terima kasih untuk semua mereka yang boleh mendengarkan renungan ini, baik melalui radio, melalui siaran YouTube kami, melalui radio streaming kami. Kami percaya bahwa Allah terus memberkati. Ada mereka yang tidak saja berada di kota Palu, tetapi di luar kota Palu, di Donggala, di Kabupaten Sigi, dan tempat-tempat lain Tuhan, bahkan di luar kota Palu, di Pulau Jawa. Dimanapun mereka yang mendengarkan renungan ini, hamba tidak mengenal mereka satu persatu, tidak dapat menjangkau mereka satu persatu, tapi kasih Kristus akan terus bersama dengan kami. Jika ada di antara mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Jika ada di antara mereka sedang dalam sakit penyakit, Tuhan jamah. Jika ada di antara mereka sedang dalam beban yang berat, Tuhan beri jalan keluar. Kalau ada yang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan pegang tangan mereka melewati pergumulan, sehingga kami terus menyadari bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa bagi semua pendengar kami yang lansia, yang mendengarkan juga acara ini. Tuhan, dalam segala keterbatasan kesehatan mereka, kami mohon supaya Allah terus beri sukacita. Hamba juga berdoa bagi semua pendengar kami yang mungkin hari ini sedang menjalani isolasi mandiri terkait dengan terpaparnya mereka untuk virus COVID ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan tolong mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan pelayanan Tuhan yang ada di radio ini. Semua penyiar yang akan bertugas sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan Tuhan ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui radio ini Tuhan dapat menghadirkan sukacita untuk setiap masyarakat dan juga pendengar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hari ini untuk Tuhan tolong, Tuhan pelihara, dan Tuhan bantu berkonsentrasi pada kebenaran. Ini doa permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami siap menyambut hari baru ini. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih. Kita sudah bersama-sama kurang lebih beberapa menit
dalam mendengarkan dan juga merenungkan bagian firman Tuhan. Saya pamit undur diri dan kita akan berjumpa lagi besok dalam waktu yang sama di program acara yang sama, Renungan Roti Hidup. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.